Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang selama hidup manusia tidak akan terlepas dari cobaan dan ujian. Saudaraku yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, karena dalam kehidupan tersebut manusia memang akan diuji, baik dengan perkara yang menyakitkan maupun lewat perkara yang menyenangkan, suka maupun tidak suka, maupun tidak mau. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Oleh seseorang yang diberi keluasan ilmu dalam tafsir Al-Quran, yaitu sahabat Ibnu Abbas, ayat ini ditafsirkan, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan, penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Tafsir Ibnu Jarir. Salah satu ujian yang disebutkan dalam ayat ini menurut penafsiran tersebut adalah penyakit, yang ternyata merupakan bagian dari cobaan yang telah berikan kepada hambanya. Namun perlu selalu diingat bahwa akan selalu ada hikmah yang dapat diambil dari seburuk-buruknya kejadian yang menimpa kita, meskipun terkadang itu di luar nalar manusia. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil tak kalah nikmat sehat kita sedang diuji. Beberapa di antaranya yaitu sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika ia bersabar, seperti yang sudah Rasulullah SAW sabdakan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusan merupakan kebaikan. Dua hal ini tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh Allah baik sekali, bukan sakit akan menghapus dosa. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Dan dalam hal ini bisa jadi penyakit itu merupakan hukuman dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga kita selalu peka dengan tegurannya. Bila direnungkan, sakit ini akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Jadi saat ditimpa ujian ini, sebaiknya kita selalu bersabar dan bertawakal. Jangan pernah mencaci maki penyakit tersebut, menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah itu yang maha dahsyat kasih sayangnya. Banyak-banyaklah meminta ampun dan bertobat kepadanya. Dan nasihat bagus yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu andaikan kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah yang dapat kita gali. Namun akan kita sangatlah terbatas pengetahuan kita, terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah, sebagaimana sinar lampu yang sia-sia di bawah sinar matahari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai sesuatu kaum maka dia akan memberi cobaan. Hadis riwayat Tabari Sahih. Maka ingatlah sekali lagi,
Cobaan dan penyakit merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Semoga Allah selalu menganugerahkan kepada kita keyakinan dan kesabaran yang akan meringankan segala musibah di dunia ini. Amin amin. Oh ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.